bangun dan berjalanlah. Pada waktu Tuhan Yesus pergi ke kolam Bethesda, Ia melihat seorang yang telah terbaring di situ selama 38 tahun. Yesus bertanya, apakah orang lumpuh itu mau sembuh? Orang itu menjawab bahwa tidak ada yang menurunkan dia ke kolam, sehingga selalu ada yang mendahului dia turun ke kolam untuk disembuhkan ketika air kolam itu bergoncang. Tuhan Yesus berkata kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Orang lumpuh itu bangun, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya, lalu berjalan. Kisah ini tertulis dalam buku Yohanes 5 ayat 1-9. Pada kali yang lain, Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh yang diturunkan dari atap rumah untuk bertemu dengan Yesus, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Kisah ini tertulis dalam buku Markus 2 ayat 1-12. Dalam dua kejadian tersebut, kita membaca bahwa orang-orang lumpuh itu tidak tinggal diam. Ketika Tuhan berkata kepada mereka, bangunlah. Iman mereka timbul ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, dan mereka bertindak bangun dan mereka sembuh. Sebenarnya hal yang sama dapat terjadi kepada kita semua. Ketika kita mendengar firman Tuhan, iman kita timbul, seperti yang tertulis dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Setelah iman kita timbul, kita mulai bertindak. Kita bangun daripada keadaan kita sebelumnya. Kita kemudian menjadi sukacita, bebas, ataupun sembuh oleh karena kuasa Tuhan Yesus bekerja atas kita. Apa yang terjadi kepada orang lumpuh tersebut dapat terjadi juga kepada kita jika kita bertindak untuk bangun dari kelumpuhan kita. Kalau tadinya kita terbaring di atas tilam, sekarang kita yang mengangkat tilam tersebut. Ini berarti kita beroleh kemenangan atas semua persoalan-persoalan yang kita hadapi oleh karena tindakan iman kita. Kuasa Tuhan bekerja untuk menolong kita yang percaya serta bertindak atas iman kita. Kita bangun dari kelumpuhan rohani, misalnya kemunduran dalam doa, kemunduran dalam roh kita yang tidak menyala-nyala lagi buat Tuhan. Mungkin juga terjadi kelumpuhan dalam hal kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh lainnya. Juga dapat terjadi kelumpuhan badani oleh karena penyakit-penyakit yang menimpa kita belum kunjung sembuh. Ada juga yang mengalami kelumpuhan dalam bidang finansial oleh karena kebutuhan-kebutuhan kita yang belum terpenuhi dengan memadai. Marilah dengar firman Tuhan yang berkata, bangunlah dan berjalanlah. Percayailah firman Tuhan tersebut dan bertindaklah bangun dari keadaan-keadaan kita. Misalnya, Roma 12 ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari bertindak dengan bangun dan mulai melayani Tuhan. Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mari bertindak bangun, bersukacita, dan keluar dari perasaan tertekan dan sedih. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Mari bertindak, bangun, dan bekerja dengan sungguh-sungguh, dan dengan iman kita terima berkat Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kita. Kuasa Tuhan akan menolong kita yang percaya dan bertindak bangun, sehingga kita semua dapat hidup berkemenangan. Yakobus 2 ayat 17, ayat 20b dan 26 berkata, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Memang iman dalam hati kita harus diikuti dengan ucapan iman dan tindakan iman kita. Kita harus bertindak, bangun, dan berjalan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Marilah kita memilih untuk senantiasa mempraktekkan ayat firman Tuhan ini, khususnya ketika kita sedang dalam persoalan atau sedang ditimpa kesusahan dan penyakit. Ketika seorang hamba Tuhan yang bernama William Sangster jatuh sakit, walaupun ia sangat menderita oleh karena penyakitnya, ia membuat 4 poin komitmen yang tetap ia hidupi setiap hari, yakni yang pertama, saya tidak akan menghabiskan waktu saya dengan mengeluh. Yang kedua, saya akan tetap bersuka cita, sehingga suasana di rumah saya juga tetap penuh sukacita. Yang ketiga, saya akan selalu mengingat dan menghitung berkat-berkat Tuhan atas saya. Yang keempat, saya akan selalu berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dalam situasi ini, sehingga mendatangkan kebaikan bagi saya. Dan ia benar-benar hidup demikian. Ia hidup dengan iman dan bersuka cita setiap hari dalam hidupnya, dan tetap melayani Tuhan. Ia tidak tetap berbaring di tilamnya, namun ia bangun dan berjalan dengan iman. Dalam hidup ini, banyak hal yang terjadi seringkali berlawanan dengan keinginan kita. Ketika itu terjadi, itulah saat yang paling tepat untuk benar-benar hidup dengan iman. Hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Ibrani 11 ayat 6 berkata, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Marilah kita senantiasa beriman, sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus ada, dan Tuhan menjawab doa kita, bahkan memberi upah kepada kita. Ada kisah mengenai seorang ibu yang sudah menjadi janda. Ia sangat tertekan dalam menghadapi kehidupannya oleh karena anaknya masih kecil, dan dokter telah memvonis dia dengan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Ia kemudian sungguh-sungguh berdoa dan berseru kepada Tuhan agar Tuhan memberi dia umur panjang untuk membesarkan anaknya sampai anaknya dapat berdiri sendiri. Ibu ini sangat percaya kepada firman Tuhan. Ia bangun daripada keterpurukannya, dan ia memilih menjalani hidupnya setiap hari dengan iman. Ia bertindak, ia tidak mau menyerah, dan ia tidak tetap berbaring di tilamnya. Dan memang ternyata Tuhan Yesus menjawab doanya yang penuh iman. Tuhan Yesus menolong dia tiap-tiap hari. Tuhan Yesus menyembuhkan dia, dan ia dapat membesarkan anaknya, bahkan sampai anaknya berumah tangga, dan ia dapat melihat keturunan anaknya itu. Sungguh tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagaimanapun keadaan kita, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini, janganlah kita menyerah, janganlah kita berputus asa, janganlah kita tinggal terbaring saja dalam keadaan kita. Ingatlah dan patuhilah apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya. Bangun dan berjalanlah. Mari percayai dan sungguh-sungguh beriman dan bertindak dengan iman kita tersebut. Mari jalani tiap hari dengan iman, dengan bersuka cita, dan dengan bersemangat. Kuasa Tuhan dan kuasa firman-Nya akan menolong kita sehingga kita dapat memiliki hidup yang berkemenangan. Amin.